Innova Zeniq terdiri dari 2 varian mesin dan 1 opsi transmisi, di mana terdapat 3 tipe kemewahan, mulai dari G, V, dan Q. Trim menengah dari Toyota Kijang itu selalu menarik, sebab di tipe menengah inilah biasanya yang menjadi tipe terlaris di sisi penjualan. Terbukti dari Kijang sebelum generasi Innova, di Kijang kapsul tipe LGX merajai penjualan dibandingkan dengan tipe Krista. Demikian pula dengan generasi Kijang Innova, tipe G selalu menjadi yang paling laku. Setali 3 uang dengan generasi selanjutnya, di Kijang Innova Reborn bergeser ke tipe V. Sebab di Reborn trim terendah hanya tipe G, tipe E dan tipe J tidak ada lagi. Nah, kini Kijang Innova V Zeniq Hybrid jadi trim menengah. Nah, akankah ia bernasib serupa? Kalau teman-teman adalah orang yang nggak mau rugi sama sekali, alias maunya untung terus, maka mobil ini adalah mobil yang tepat buat nemenin keseharian teman-teman. Ini adalah Toyota Kijang Innova Zeniq tipe V, varian hybrid dengan body kit Modelista. Yes, Modelista. Ini ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan Innova non-Modelista. Nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman. Tapi memang mobil ini tidak murah. Harganya Rp524.600.000 itu untuk OTR Jakarta. Kalau teman-teman mau milih harga yang ingin lebih murah, bisa ambil varian non-Modelista. Nah, kalau mobilnya pingin teman-teman pakai pin premium color, teman-teman nambah 3 juta lagi. Gitu. Oke? Mari kita bahas satu persatu detailnya. Pertama, di Modelista ini yang berbeda, teman-teman sudah bisa lihat, ini di bagian depan ada grill sama ornamen di atas kap mesin. Sedikit ke bagian bawah ada yang namanya lip di bumper depan. Untuk tipe V ini tidak tersedia fog lamp seperti di tipe Q. Nah, kalau untuk headlamp dan desain bumper secara bonnet secara keseluruhan tidak ada perbedaan dibandingkan Innova tipe dan varian lainnya. Ngomongin tentang Innova Zeniq Hybrid, tentu kita nggak afdol kalau nggak ngomongin tentang mesinnya. Oke, kita buka dulu kap mesinnya ya. Ini mesinnya berkode M20 FXS, teman-teman. Kalau kayak yang bensin kan M20 FKS. Nah, ini tenaganya juga luar biasa, teman-teman. Gabungan antara motor listrik dengan mesinnya itu 265 PS. Sementara untuk torsinya itu lebih besar daripada Innova diesel. Kenapa? Karena tenaga dan torsi gabungannya itu 40,1 kg, yang mana kalau dibulatkan menjadi Newton meter itu 390 sekian Newton meter. Itu lebih besar daripada mesin dieselnya Innova Reborn, makanya akselerasinya bisa 9,4 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Luar biasa ya mobil ini ya. Oke, sekarang kita jalan ke bagian samping. Teman-teman pasti langsung notice perbedaan Innova V Zeniq Hybrid ini yang Modelista dengan non-Modelista adalah ada 4 bagian yang membedakan. Pertama, dari spion ini sudah ada cover warna hitam seperti ini. Yang kedua, ada door visor untuk melindungi teman-teman ketika membuka kaca dan cuacanya sedikit hujan, maka air tidak akan masuk ke interior. Yang ketiga, ada door guard yang berfungsi untuk melindungi cat mobil teman-teman ketika Anda membuka pintu. Yang keempat, yang terakhir, ini sebenarnya yang paling menarik teman-teman. Ini ada yang namanya side skirt Modelista. Nah, ketika teman-teman ngelihat side skirt Modelista ini, loh kok mobilnya jadi lebih pendek ya? Padahal nggak sama sekali, karena Toyota sudah menjamin aksesoris tersebut tidak akan mengurangi ground clearance sehingga teman-teman tetap bisa lincah pakai mobil ini, tetap bisa lewat jalan rusak dan dijamin tidak mentok. Nah, sekarang mari kita ke belakang untuk mengetahui apa sih bedanya di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sebenarnya nggak banyak yang bisa saya ceritakan karena teman-teman pasti langsung notice yang beda hanya di ornamen bumper belakang ini, yaitu ada tulisannya Modelista, besar sekali tulisannya. Nah, kalau sudah, mari kita lihat bagasinya teman-teman. Karena ini tipe V, berarti bagasinya tidak elektrik sama sekali. Tidak ada tombol di sini yang bisa nutup manual maupun otomatis. Tapi mobil ini sudah pakai Cargonet. Ini adalah opsi teman-teman, bukan standarnya. Kalau kita lihat, ininya dibuka nih, Cargonetnya. Nah, seperti ini bagasinya teman-teman. Bagasinya bisa rata, lantai, apalagi kalau itu bangku baris keduanya direbahkan. Gitu teman-teman. Oke, ketika bagasi sudah, yuk kita ke dalam yuk.
sekarang kita ke belakang dulu ya, karena Kijang Innova adalah mobil keluarga, jadi nggak harus di depan duluan kan. Nah, oke. Yang saya rasain adalah kabinnya lebih luas dibandingkan dengan Innova generasi sebelumnya, teman-teman. Ya, jelas karena sekarang sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof dan kursinya sekarang legroomnya, headroomnya lebih lega dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada layar monitor, ini adalah layar infotainment system yang masing-masing memiliki channel, teman-teman. Jadi kalau depan nonton, misalnya nonton Netflix, ini mau dengerin Spotify, ini mau dengerin Disney Hotstar misalnya, bisa, karena ini masing-masing punya channel untuk input di audionya. Yang menyenangkan di Innova ini adalah selain kelegaan kabinnya, tentu ada beberapa fitur-fitur yang bisa diatur oleh penumpang belakang. Salah satunya adalah AC yang sudah digital, ini sudah auto, bisa diatur, jadi tidak harus dari depan. Sementara itu untuk teman-teman yang bawa gadget, ada colokan USB slot, ini sudah USB-C ya, ini sudah future proof lah ibaratnya. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah sandaran tangannya, teman-teman. Sandaran tangannya ini kok ini ya, nggak ditahan ya, harusnya kan tahan seperti ini ya, begini. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya ini bisa membuat tangan teman-teman yang bagian kanan maupun bagian kiri, kalau teman-teman duduk sini lebih nyaman. Lalu kursi ini juga bisa dimaju mundurin, teman-teman. Tuh, maju mundur jauh, depan sampai belakang. Ini karena bangku belakang masih dilipat ya, jadi ini sebenarnya masih bisa mundur lagi. Karena kursi ini bisa menggunakan pengaturan sofa mode. Jadi ini kursinya dimajukan, ini sandaran headrestnya dilepas, dan ini agak diturunkan seperti ini, nanti akan bisa menjadi sofa mode, teman-teman. Sebagai mobil keluarga yang punya 3 baris, teman-teman harus tahu juga cara masuk ke belakangnya. Nah, caranya adalah tinggal tarik satu tuas seperti ini, maka dia otomatis akan maju. Cuman, ini memang tidak bisa turun ke depan seperti di Avanza lama atau Innova lama, karena ini didesain agar bisa menggunakan sofa mode, gitu teman-teman. Oke, mari kita masuk. Ya, duduk di baris ketiga ya rasanya tidak akan seenak duduk paling depan maupun di baris kedua, teman-teman. Karena ruang kakinya lebih terbatas, dan semuanya lebih terbatas kecuali kepala ya. Ruang kepala masih lumayan sih ini. Kalau ruang kaki ya mending teman-teman kalau punya tinggi di atas 170 cm jangan duduk belakang deh. Tapi setidaknya mobil ini lebih baik dibandingkan beberapa rivalnya, khususnya untuk yang duduk di belakang sini. Nah, enaknya meskipun duduk belakang, teman-teman akan sudah dapat safety belt 3 titik di 2 tempat duduk. Begitupun juga dengan headrest di sini. Headrestnya sama seperti ini, teman-teman, bisa diatur ketinggiannya. Yang terakhir ada cup holder, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpan minuman maupun beberapa perkakas ataupun bawaan ya, bawaan teman-teman bisa ditaruh di masing-masing sisinya. Nah, sekarang yuk kita ke depan yuk. Saya sudah nggak sabar untuk ke depan. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Oke. Sesuaikan dulu posisi duduk. Posturnya. Oke, teman-teman, saya posturnya 173 cm. Bisa teman-teman lihat, saya posisi duduknya lumayan nyaman. Ini setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik ya, teman-teman ya. Cuman di mobil tes yang ini, teleskopiknya agak mentok, tapi tiltnya masih normal. Ngomongin bagian depan, dashboardnya desainnya sudah sekarang berbeda, lebih mewah dan tetap fungsional karena di sini ada beberapa tempat penyimpanan. Dan untuk Modelista, di sini ada ornamen warna abu-abu Modelista. Bahan dashboard juga ya ada yang keras, ada yang empuk. Di sini empuk, masih banyak material empuknya sih. Di sini juga empuk. Nah, yang saya senang dari kabin Toyota Kijang Innova V Hybrid Modelista ini adalah panel instrumennya, teman-teman. Desainnya itu sekarang menyatu center di tengah, walaupun tidak driver oriented ya, tidak mengarah ke pengemudi, tapi untuk MPV dengan harga segini ini sudah terlihat mewah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya. Nggak kedengaran apa-apa karena kan ini kan hybrid, hanya ada logo ready saja, teman-teman. Sekarang gimana performanya di jalan? Yuk kita coba bareng-bareng.
Sudah pakai seatbelt, jangan lupa seatbeltnya di ketinggiannya diatur dulu, karena di Kijang Innova Zenik ini bisa diatur. Sekarang kita siap-siap muter. Nah, hebatnya di Kijang ini radius putarnya bagus teman-teman. Terus masalah visibilitas nih ya, visibilitasnya ini juga oke punya. Ini posisi duduk paling rendah ya teman-teman. Saya kan posturnya 173 cm. Ini spion itu yang sana ya, yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu nggak kepotong sama garis bahu jendela teman-teman. Ini sangat bermanfaat bagi apalagi teman-teman kalau kaum hawa ya, wanita kan biasanya posturnya lebih pendek gitu, lebih kecil gitu, lebih mungil. Itu menggunakan Kijang ini buat sehari-hari itu rasanya enak gitu teman-teman. Rasanya tuh semuanya tuh bisa terlihat, semua terkontrol gitu. Padahal kalau boleh jujur ya, ini panel instrumennya itu bukan panel instrumen, head unitnya itu agak tinggi, tapi karena ini sudah head adjuster teman-teman kursinya, jadi bisa dilakukan penyetelan, jadi enak gitu, pas gitu loh. Ini kita sekarang akan membahas sektor yang jarang dibahas pada seekor Kijang, dari generasi pertama sampai generasi ke-6 saya yakin ini nggak dibahas deh. Karena memang bukan sebagai keunggulannya Kijang gitu loh. Yaitu sektor pengendalian teman-teman. Pengendalian mobil ini tuh surprisingly ya. Tuh. Enak. Jadi terprediksi gitu loh, set gitu. Padahal ini gerak depan teman-teman. Yang mana gerak depan itu cenderung understeer. Kalau teman-teman ini ya, teman-teman biasa nyetir mobil gitu ya, pasti kerasa lah kalau gerak depan itu punya andil, biasanya punya ciri khas ya, punya karakter itu namanya understeer biasanya gitu teman-teman. Nah, hebatnya di Kijang ini nggak gitu, enak mobil ini tuh. Karena ini pakai TNGA, Toyota New Global Architecture, maka dia tuh kabinnya lebih quiet, lebih kedap, dan rasanya itu menambah kenyamanan dari si Kijang ini teman-teman. Nah, kalau pas berhenti kayak gini, itu kan mesin otomatis mati ya. Itu rasanya tuh kayak kita tuh beruntung banget gitu loh. Ini di sekitar kita kan banyak mobil yang konvensional ya. Ini mereka terus membakar bensin, sementara ini enggak. Ini mesinnya mati, santai aja gitu. Jadi kita tuh sungguh beruntung lah kalau pakai mobil hybrid itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kerja hybrid ini. Jadi hybrid ini itu kan dulu itu dianggap sebagai punya dua motor penggerak, yaitu mesin dan motor listrik. Sebenarnya itu nggak salah teman-teman, bener. Cuman hybrid yang benar-benar dikembangkan oleh Toyota ini itu adalah hybrid murni. Jadi the real hybrid, strong hybrid. Strong hybrid itu maksudnya hybrid yang bekerjanya lebih baik dibandingkan mild hybrid. Jadi ketika jalan nih teman-teman, itu mobilnya tuh mesinnya sering mati teman-teman, sering sekali mati. Nah, otomatis ketika mesin mati itu bahan bakar jadi lebih hemat, karena kan mesin bekerja dengan motor listrik ya, gitu, terus menerus bekerja. Nah, cuman yang kadang-kadang ini jujur jadi pertanyaan saya pakai mobil hybrid itu kan nggak hanya ini ya teman-teman ya. Kita dari zamannya Camry hybrid mungkin dulu sampai sama Prius itu, kalau lihat panel instrumennya itu, baterainya tuh yang Innova Zenix ini lebih lama keisinya, nggak tahu kenapa. Tapi itu nggak berpengaruh pada kehematannya teman-teman. Hematnya tetap hemat, tadi kan udah dijelasin kan, 20,9 km per liter itu kecepatan rata-rata 22 km per jam. Teman-teman jalan biasa aja, nggak usah sok pakai mode hemat lah, tapi ini memang ngetesnya mode eco ya. Cuman bener-bener ini teman-teman, bener-bener nggak ada masalah gitu loh, bener-bener nggak ada masalah.
Jadi begitulah hasil kesimpulan kami mengenai review lengkap Toyota Kijang Innova Hybrid tipe V dengan model body kit ada Modelista. Jangan lupa subscribe ke channel kami di Cinta Mobil TV, like bila Anda suka, dan share sebanyak-banyaknya di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa juga main ke sosial media kami di Instagram Cinta Mobil Official dan website www.cintamobil.com. See you, Arfian out.